Ya, sambil berjalan kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. membahas tentang Sore, Pak. adalah rencana intervensi promosi kesehatan. Jadi dalam pendidikan kesehatan masyarakat di institusi, salah satu di antaranya adalah kita melakukan intervensi promosi kesehatan. Tetapi di samping kita melakukan intervensi promosi kesehatan, kita harus ada rencananya. Jadi kita buat rencananya dulu sebelum kita melakukan intervensi promosi kesehatan. Jadi ketika kita membahas tentang rencana promosi kesehatan ini, ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Yang pertama adalah pemilihan strategi promosi kesehatan, kemudian penjajakan permasalahan organisasi, dan melakukan evaluasi. Baik, kita awali dengan pemilihan strategi promosi kesehatan. Tidak semua promosi kesehatan yang dilakukan itu ya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Tentu saja promosi kesehatan itu akan berjalan kalau tidak direncanakan, maka dia akan berjalan tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita hanya melaksanakan saja, kemudian apa yang kita laksanakan itu tentu tidak sesuai dengan target. Oleh sebab itu, kita harus memilih strategi yang tepat untuk melakukan promosi kesehatan itu sendiri. Karena strategi ini adalah tentu berkaitan dengan apa yang harus kita tempuh dalam melakukan promosi kesehatan. Ada beberapa strategi promosi kesehatan yang sering dilakukan dan sudah dilakukan. Dan ini umum dilakukan di dalam promosi kesehatan. Tapi kali ini kita akan mereview atau melihat, mengkaji beberapa strategi promosi kesehatan yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah kita review tentang ceramah, ya, sering digunakan ya dalam promosi kesehatan. Seolah-olah ketika kita sudah melakukan ceramah, maka kita sudah melakukan promosi kesehatan. Di dalam ceramah itu sendiri, sebenarnya paling mudah sekali. Orang tampil di depan menyampaikan materi. Nah, itu biasa digunakan dalam metode ceramah. Sehingga metode ceramah ini adalah metode yang paling mudah sekali. Ya. Nah, mudah dilakukan. Akan tetapi sulit untuk dikuasai karena biasanya kita berfokus pada materi yang kita sajikan ya agar didengar kepada audiens, pada pendengar, pada masyarakat yang menerima pesan kita. Nah, ini yang sering dilakukan adalah metode ceramah. Ya, akibatnya selalu tidak mampu dikuasai. Kemudian metode ceramah ini sebenarnya hanya membagi informasi kepada orang lain, baik orang itu tidak tahu maupun orang itu sebenarnya sudah tahu. Ya. Kemudian berupaya untuk mempengaruhi pendapat orang lain, counter opinion atau mempengaruhi pendapat. Kemudian merangsang pemikiran pesan-pesan yang bersifat verbal, ya, bersifat kata-kata. Ya, jadi berusaha memberikan informasi dan sedapat mungkin bisa mempengaruhi pendapat orang lain tentang suatu hal, terutama yang berkaitan dengan persoalan kesehatan. Nah, misalnya saat sekarang ini tentang COVID-19 misalnya. Jadi kita berusaha untuk mempengaruhi orang bahwa mencegah COVID-19 itu lebih utama ketimbang dilakukan pengobatan. Oleh sebab itu perubahan perilaku pencegahan itu sangat penting. Misalnya
tidak keluar rumah, ya, untuk mengurangi kontak dengan orang lain, terutama kontak kepada penderita atau orang yang menderita. Atau katakanlah kalau orang menderita itu dapat dikendalikan, tetapi banyak juga orang yang menderita atau yang disebut dengan OTG sebagai carrier, orang tanpa gejala ini, yang kita tidak tahu apakah dia termasuk menderita atau tidak menderita, karena tidak ada tanda dan gejala yang nampak pada dirinya, karena imunitasnya yang baik, yang sebenarnya dapat menularkan kepada orang lain. Oleh sebab itu yang pertama kita lakukan pencegahan adalah mengurangi interaksi kepada orang banyak. Ya. Kemudian tentu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian asupan gizi yang baik dalam upaya untuk melakukan pencegahan. Kemudian dalam ceramah ini sasaran biasanya bersifat pasif. Ya, biasanya komunikasi dilakukan adalah komunikasi satu arah. Ya, jadi sangat sedikit sekali terjadi interaksi, ya. Sehingga yang lebih dominan adalah penceramah itu sendiri. Jadi penceramah itu yang paling dominan dalam menyampaikan informasi, dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat atau kepada para pendengar, ya, atau audien dalam hal ini, ya. Sehingga pesertanya biasanya bersifat pasif, ya. Tidak atau jarang terjadinya interaksi karena lebih didominasi oleh penceramah sebagai narasumber. Jadi yang penting adalah narasumber ini sebagai sumber utama dalam menyampaikan pesan-pesan. Kemudian penggunaan media massa, ya. Tentu media massa ini kalau tadi ceramah itu pada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa dilakukan secara tatap muka, itu bisa dilakukan. Tetapi berbeda dengan media massa. Media massa ini jumlah orangnya banyak dan jarak antara satu dengan yang lain itu saling berjauhan. Jadi tidak bisa dijangkau dengan tatap muka karena jumlahnya begitu besar, maka kita harus menggunakan media massa. Saluran komunikasi yang menjangkau sasaran yang luas, bisa saja bentuknya televisi, radio, tapi sekarang sudah berkembang ya metode ya internet. Ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan sebenarnya membuat video melalui HP, nanti kita kirim melalui WhatsApp atau grup WhatsApp atau melalui Facebook, itu bisa dilakukan, ya, dengan menggunakan media massa. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi saat ini, ya kita bisa gunakan. Ya pengguna yang paling banyak kan adalah pengguna grup-grup WhatsApp itu, ya. Kemudian kita sebarkan kepada orang lain dalam rangka untuk mempengaruhi atau menambah pengetahuan orang tentang upaya-upaya pencegahan. Ini sudah saya lakukan dalam upaya pencegahan kepada misalnya beberapa grup, saya sampaikan itu dalam bentuk media komunikasi yang lebih efektif sebenarnya, sehingga itu dapat digunakan berulang-ulang. Dan jangkauannya pun luas, tidak hanya dalam satu area, satu tempat saja, tetapi banyak tempat, termasuk misalnya di media Facebook, ya, bisa Anda sampaikan kepada masyarakat secara luas. Kemudian umumnya sasaran tidak atau sedikit usaha untuk menerima pesan. Nah, pesan yang disampaikan tidak atau sedikit usaha untuk menerima pesan itu, biasa mereka tidak ada upaya untuk, maka kita yang lebih aktif, ya, men-share, membagi informasi itu kepada audien, ya, masyarakat. Kemudian strategi yang digunakan ini biasanya kurang efektif, ya, karena pesan yang disampaikan tidak bersifat spesifik, ya. Nah, jadi pesan yang disampaikan tidak bersifat spesifik, tidak pada orang-orang tertentu, tidak pada usia tertentu, tidak pada kelompok tertentu, tetapi pesan yang disampaikan adalah masalah-masalah umum, ya. Misalnya pada saat ini COVID-19, maka pesannya harus ya umum, ya, pesan dari segala segmen, baik umur, pendidikan, pekerjaan. Jadi semuanya
kelompok klaster masyarakat itu dapat menerima pesan yang disampaikan. Nah, ini pada media massa. Kemudian strategi ini efisien kalau biayanya murah dan skala ekonomi. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin sampaikan, memang ini lebih murah ketimbang kita harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan menggunakan tenaga yang cukup besar, apalagi kalau petugasnya jumlahnya sedikit. Ini berisiko. Ya. Sebagai contoh, ini pernah kita lakukan ketika kita melakukan upaya pendidikan kesehatan pada kelompok-kelompok beberapa sekolah. Ya. Kita datangi, biasanya sekolah itu belum bersedia, kemudian sekolah itu hujan, dan jaraknya jauh, dan sebagainya. Ini juga merupakan kendala ketika kita melakukan ceramah. Oleh sebab itu, ya kita bisa menggunakan media massa. Kemudian yang sering digunakan, ya. Kemudian perbedaan dalam memasarkan perilaku sehat dan produk komersial. Tentu sebenarnya antara kita dalam promosi kesehatan ini dengan promosi produk barang dan jasa ini memiliki perbedaan, ya, perbedaan esensial. Dan kalau kita sifatnya adalah tidak mendatangkan keuntungan kepada kita atau tidak mengejar profit, ya. Sementara di promosi produk barang dan jasa ini lebih mengejar keuntungan atau tingkat penjualan. Ya. Nah, ada pun perbedaan-perbedaan yang paling sering dapat terlihat adalah perilaku sehat sering bersifat menyakitkan karena kita membatasi diri supaya tidak berisiko, ya, tidak menimbulkan perilaku yang berisiko. Misalnya sebagai contoh, kita biasa kumpul, keluar, jalan-jalan, tetapi ketika ada pandemik semacam ini, kemudian kita harus mengubah perilaku kita. Dari biasa tadi berperilaku bebas, bergaul, berinteraksi dengan siapa saja, kemudian sekarang kita harus membatasi diri. Kemudian makanan juga kita batasi, pergaulan kita atasi, nongkrong-nongkrong juga kita batasi. Biasanya perilaku sehat ini bersifat menyakitkan, ya, karena semuanya harus dikendalikan sedemikian rupa supaya tidak terjadinya penularan penyakit tadi. Nah, ini yang terjadi dalam perilaku sehat. Ya memang menyakitkan, tetapi dampaknya dalam jangka panjang itu lebih menguntungkan. Ya. Misalnya pola makan, makanan yang banyak mengandung protein tinggi misalnya, atau mengkonsumsi lemak, gitu kan. Atau makanan tertentu seperti sate misalnya yang kita makan setiap waktu, padahal itu berisiko bagi kesehatan, terutama pada lemak yang begitu tinggi sehingga bisa menimbulkan kolesterol dan hipertensi. Ya, hasil bakaran dari sate itu juga bisa menimbulkan pemicu terjadinya penyakit kanker. Kemudian yang kedua adalah mengubah perilaku sehat perlu waktu yang lama, karena orang harus beradaptasi dengan perubahan perilaku yang biasanya orang bebas, ya, kemudian dengan adanya perubahan perilaku ini menjadi orang tidak bebas. Orang berusaha mengendalikan dirinya supaya tidak terpapar atau tidak terjadi infeksi dari orang ke orang, ya, atau dari benda melalui media orang terinfeksi. Nah, karena oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan perilaku. Tadi biasanya merokok, kemudian ya harus dikurangi, kan begitu. Tadi makan biasa banyak, harus dikendalikan jumlah asupan karbohidratnya misalnya. Setiap hari biasa makan mie, kemudian harus dikendalikan untuk tidak makan mie misalnya. Ini adalah perilaku sehat, tentu merubah atau menggunakan waktu yang begitu lama untuk melakukan penyesuaian pada diri seseorang atau pada kelompok masyarakat. Keberhasilan kampanye perilaku sehat harus mencakup skala luas, ya, karena ini menyangkut semua orang, ya, menyangkut semua aspek. Sebagai contoh misalnya pada COVID-19 ini adalah untuk semua orang tanpa ada kecuali, baik itu
dari segi jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, itu tanpa kecuali semua orang harus dapat mengendalikan perilakunya, ya. Karena itu semua orang harus dapat terakses, ya, dengan informasi kesehatan, karena semua orang akan mendapat efek, ya, dari penularan COVID-19 ini. Nah, kemudian kalau produk komersial ini tidak harus seluruhnya, karena mereka punya segmentasi, ya, segmentasi pasar. Misalnya yang kalau dia produk rokok, ya yang perokok, kan begitu. Kalau makanan mungkin ya remaja, kan begitu, ya. Nah, ini juga sesuai dengan segmentasinya, ya. Jadi tidak semuanya. Kalau dia berkaitan dengan bumbu masak, ya ibu-ibu, kan begitu, ya. Jadi tidak semua masyarakat ya kampanye dalam bentuk luas. Kemudian anggaran kampanye kesehatan jauh lebih kecil, ya, daripada yang pada produk komersial. Ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan dana atau anggaran yang kecil ini agar dapat mencakup semua orang, ya, dapat menjangkau semua masyarakat, ya, baik semua lapisan, semua tingkatan ini dapat terakses oleh informasi pendidikan kesehatan ini melalui kampanye, ya. Kemudian yang ketiga adalah melalui instruksi individual, yaitu instruksi orang per orang, ya, atau biasa kita kenal dengan istilah personal counseling, ya. Nah, ini bisa juga dilakukan, ya, tentu ini dilakukan dalam tatanan pasien orang ke orang. Biasanya dilakukan dalam klinik edukasi, ya. Jadi yang menjadi sasarannya adalah pasien, ya, biasanya konseling perorangan, pribadi per pribadi. Ya, tujuannya adalah supaya orang tidak menderita pada penyakit yang sama, ya, atau dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya penyakit. Karena dia bersifat individual, digunakan bila perbedaan karakteristik sasaran sangat besar. Karena setiap individu itu memiliki perbedaan. Misalnya, pada usia Risti dengan usia remaja itu jelas berbeda. Pada ibu hamil dengan anak remaja itu beda. Ini tentu bersifat individual tadi harus adanya perbedaan-perbedaan dalam melakukan pendidikan kesehatan kepada individual ini. Karena sifatnya ya antara satu dengan yang lain tentu karakteristik berbeda, kebutuhan yang berbeda, informasi yang kita sampaikan juga berbeda, dan strategi komunikasinya juga berbeda, ya. Kemudian penyuluhan memberikan advokasi, ya, solusi permasalahan kesehatan berdasarkan kepada kebutuhan individu. Karena setiap individu memiliki perbedaan kebutuhan, ya. Ya, kebutuhan akan informasi kesehatan. Ya, bagi penderita asma tentu akan berbeda dengan orang yang menderita diabetes mellitus misalnya, atau orang yang menderita penyakit jantung koroner. Perbedaan-perbedaan ini harus dilakukan dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi seorang health educator, seorang health promoter, promosi kesehatan atau health promotion itu harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien tadi. Umumnya adalah pada pasien atau individual tadi. Kemudian tidak efisien bagi penyuluh karena sifatnya tadi orang per orang, memerlukan waktu, tenaga, pikiran, tempat yang begitu lama, ya. Tetapi bagi individual, bagi pasien, bagi sasaran itu sangat efisien karena materi yang disampaikan itu sesuai dengan kebutuhannya, dan materi yang disampaikan juga tentu dapat dilakukan hubungan timbal balik atau komunikasi timbal balik. Jadi pasien dapat bertanya dan health educator atau tenaga pendidikan kesehatan dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang per orang tadi, sehingga orang per orang menganggap bahwa apa yang disampaikan dapat menyelesaikan persoalannya. Kemudian yang keempat adalah melalui simulasi, ya. Simulasi adalah metode eksperimental di mana model situasi nyata digunakan untuk merangsang atau membantu proses pembelajaran seseorang. Jadi mempermudah, memberikan pemahaman,
Nah, agar apa yang disampaikan dengan simulasi itu memberikan contoh real bagi seseorang untuk menerima pesan yang disampaikan. Semakin mirip situasi yang nyata, semakin baik simulasi tersebut. Sehingga harapannya adalah bagaimana seorang health educator ini mampu memberikan simulasi yang ya paling tidak hampir mendekati kemiripan dengan situasi yang nyata. Bentuk simulasi bermacam-macam, bisa permainan, ya, bisa drama, bisa bermain peran atau role playing, bisa model komputerisasi, bisa contoh-contoh nyata, ya. Ini bisa dilakukan dalam simulasi. Simulasi ini sebenarnya juga sangat cocok untuk meningkatkan motivasi dan mengubah sikap seseorang atau masyarakat berkaitan dengan pesan kesehatan yang disampaikan. Kemudian yang kelima adalah melakukan modifikasi perilaku. Ya. Jadi perilaku seseorang, kebiasaan orang diubah dengan kondisi yang ada pada saat di mana dia berada. Modifikasi perilaku ini tentu spesifik berdasarkan pada prinsip pengkondisian, ya, melalui rangsangan dan konsekuensi yang diterimanya, sehingga apabila dia tidak melakukan perubahan perilaku, maka dia akan mendapat dampak atau akibat dari apa yang dilakukan. Misalnya kalau dalam teori modifikasi perilaku ini, seperti misalnya ada rangsangan atau yang disebut dengan antecedent, ya, rangsangan pesan yang disampaikan, kemudian perilaku spesifik, perubahan perilaku tadi, konsekuensi bisa positif, bisa negatif. Contoh misalnya, contoh rangsangan iklan televisi, ya. Contoh positifnya adalah berupa hadiah atau pujian. Kemudian contoh konsekuensinya adalah sanksi, ya. Nah, ini contoh yang real, nyata kalau kita melakukan modifikasi perilaku. Jadi orang ketika dia menonton televisi, kemudian diberikan hadiah, dia berusaha untuk mendapatkannya, hadiah itu, gitu ya. Jadi kalau dia tidak dapat, ya sanksinya harus membayar sekian, itu dari jumlah yang bisa juga sanksinya tidak mendapat hadiah, kan. Dari iklan televisi misalnya, pilihlah salah satu iklan kesehatan, iklan layanan masyarakat yang paling menarik menurut Anda. Jadi orang lebih banyak memberikan jawaban yang paling tinggi, paling banyak jumlahnya, kemudian dipilih siapa yang setelah dikocok, kemudian ditarik, kemudian siapa yang terpilih. Nah, yang lain mungkin sanksinya berupa misalnya kalau mengirim pesan harus membayar dengan sejumlah uang agar informasi yang disampaikan itu dapat diterima. Nah, ini. Kemudian pengembangan masyarakat, ya. Yaitu berorientasi kepada metode pengorganisasian masyarakat, di mana masyarakat itu bisa dilibatkan dalam program-program kesehatan. Hal ini menekankan pada pengembangan kemampuan, keterampilan, dan pemahaman pada masyarakat tertentu. Jadi, masyarakat ini dilibatkan dalam persoalan-persoalan kesehatan. Jadi, masyarakat itu tidak bersifat pasif, tapi mereka lebih kita berdayakan untuk lebih bersifat aktif dengan upaya yaitu pengembangan kemampuan masyarakat itu sendiri, meningkatkan keterampilan masyarakat dan pemahaman masyarakat dalam mengantisipasi dan mengatasi persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapinya, terutama dalam upaya mencegah dan meningkatkan kesehatan. Strategi ini berdasarkan pada kemandirian, yaitu masyarakat dapat memberdayakan dirinya sendiri dalam upaya menghindari penyakit. Misalnya, contoh, kita memberikan pelatihan pembuatan masker. Misalnya pada saat ini langka masker dan hand sanitizer misalnya. Kita berikan pelatihan kepada masyarakat dalam upaya membuat masker sendiri ketika keluar rumah, kemudian mereka diharapkan dapat menggunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian menggunakan hand sanitizer di rumah atau secara individual. Kemudian melatih untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Misalnya ada 7 langkah cuci tangan baik dan benar. Nah, ini kita bisa memberikan pengembangan pada masyarakat agar mereka mandiri, tentu berdasarkan kesepakatan dalam pemecahan masalah. Karena persoalannya adalah sudah
terjadi transmisi lokal COVID-19, maka kita upayakan supaya masyarakat itu mengubah perilakunya dengan memberdayakan dirinya sendiri, yaitu dengan menggunakan masker dan membuat masker, kemudian membuat hand sanitizer dan menggunakan hand sanitizer, kemudian mereka dapat melakukan cuci tangan secara aktif, ya, setelah melakukan berbagai aktivitas dengan 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Sehingga ini dapat memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Misalnya kalau masyarakat itu berkaitan dengan asupan gizi, protein misalnya, ya maka kita bantu bagaimana masyarakat bisa menyediakan protein, misalnya dengan memelihara ayam atau menyediakan ikan, membuat kolam dan sebagainya dalam upaya pemecahan masalah. Misalnya berkaitan dengan sayur, kemudian bercocok tanam, gitu kan, dalam upaya untuk menyelesaikan ketersediaan gizi masyarakat itu sendiri. Sementara itu, penyuluh kesehatan atau health educator ini hanya berperan sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi masyarakat agar masyarakat itu bisa mandiri, bisa melakukan peningkatan kesehatan dirinya agar tidak terjadi sakit atau menimbulkan penyakit. Dan evaluasi strategi ini lebih sulit dibandingkan dengan strategi lain, ya, karena efeknya terjadi pada waktu yang lama karena dari masyarakat yang tergantung menjadi masyarakat yang mandiri, dari masyarakat yang selalu ketergantungan terhadap pengobatan, sekarang kita ubah agar masyarakat berubah menjadi masyarakat yang berupaya untuk melakukan upaya pencegahan, ya, atau meminimalisir terjadinya penyakit. Dalam memilih strategi ini ada beberapa aturan, ya, yang harus dipenuhi, sehingga tidak semua strategi langsung kita ambil ke 6-6-nya, ya. Jadi jangan sampai kita mengambil 6 strategi ini secara sekaligus. Tentu memerlukan biaya, tenaga, pikiran, dan waktu yang cukup besar kalau ini kita ambil secara keseluruhan. Oleh sebab itu kita dapat melakukan atau memilih strategi yang tepat. Yang pertama, pilih minimal 3 strategi yang memungkinkan untuk mungkin kita bisa laksanakan. Nah, ketika Anda PBL 2 kemarin, atau ketika Anda melakukan pembangunan kesehatan masyarakat desa, ini bisa Anda pilih salah 3 di antara strategi yang dari 6 itu Anda pilih 3 yang bisa Anda manfaatkan dalam menentukan strategi. Umumnya penggunaan media sering digunakan dalam promosi kesehatan, ya, karena biasanya masyarakat kita itu lebih ya mudah untuk menerima media. Apalagi kalau di masyarakat perkotaan dengan kesibukannya bekerja, sulit kita lakukan pendidikan kesehatan secara tatap muka, maka mau tidak mau yang kita gunakan adalah melalui media-media tadi, sesuai dengan masyarakat digital saat ini. Ya, untuk perkotaan, tetapi untuk di desa itu tidak bisa. Kita mau tidak mau, kita harus menggunakan strategi tanpa menggunakan media, ya, yaitu dengan memberdayakan masyarakat, misalnya ceramah, itu tentu berbeda antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Kemudian semakin lama program, maka semakin banyak strategi yang bisa dikembangkan, ya. Kalau misalnya program itu bisa jangka panjang, lama dilakukan, maka bisa semakin banyak strategi yang digunakan dalam melakukan pendidikan kesehatan atau intervensi promosi kesehatan. Dimulai dengan strategi yang paling murah dan sederhana. Jadi kita mulai yang paling kita anggap memungkinkan untuk bisa kita laksanakan. Nah, tentu pertimbangannya adalah murah dan mudah dilakukan, sehingga itu bisa dilakukan oleh semua tenaga kesehatan, ya, terutama tenaga promosi kesehatan ini bisa melakukannya, dan ini bisa dilakukan dalam waktu tertentu, ya. Yang kelima adalah semakin kompleks permasalahan perilaku yang akan diintervensi, semakin banyak juga strategi yang digunakan. Jadi kalau misalnya persoalan itu dianggap kompleks, maka Anda tidak boleh menggunakan hanya 1 strategi atau 2 strategi, tapi sebaiknya Anda gunakan berbagai strategi, ya.
Nah, oleh sebab itu dengan strategi-strategi yang ada, ini diharapkan terjadinya perubahan meskipun dalam jangka waktu yang lama, tetapi efek yang ditimbulkan dari pendidikan kesehatan yang diberikan adalah dalam rangka untuk mengubah perilaku itu secara lebih baik, sehingga mereka terbiasa dengan perubahan perilaku dari perilaku yang sebelumnya menjadi perilaku yang sewajarnya. Kemudian strategi yang mempengaruhi faktor predisposing umumnya mempunyai efek yang singkat. Ya, predisposing itu adalah pengetahuan misalnya sikap. Itu biasanya waktunya begitu singkat. Ya. Ketika mereka terima pada saat itu ingat, ya hanya 2-3 hari lagi ya dia akan kembali seperti sedia kala. Jadi apa yang kita sampaikan kalau dia berkaitan predisposing, ya sifatnya tentatif juga sesuai dengan predisposisi yang kita lakukan, ya. Sehingga waktu perubahannya juga tidak terlalu lama. Kemudian penjajakan permasalahan organisasi, ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus bekerja dengan sebuah organisasi. Nah, jadi prinsip pendidikan kesehatan itu harus melibatkan banyak orang, ya. Orang-orang lain yang terlibat di dalam pendidikan kesehatan. Jadi ya kalau kita misalnya seseorang diri, nah tentu ya kita gunakan strategi yang sederhana menurut kita, ya, yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah penjajakan permasalahan dalam organisasi. Yang pertama adalah alokasi sumber daya. Siapa saja orang-orang yang memungkinkan. Ini sumber daya ini bisa saja orang, bisa saja biaya, bisa saja waktu. Ya. Nah, jadi kalau kita mulai awal dari sumber daya pendanaan, pembiayaan, maka kita mulai dari penganggaran yang tersedia. Jadi berapa jumlah dana yang diperkirakan dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah program itu. Ya. Jadi ini yang harus dipersiapkan di penganggarannya. Kemudian sumber daya manusia, berapa lama yang dibutuhkan, berapa orang, kalian apa yang diperlukan, tugas apa yang harus dikerjakan. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Memang kalau dalam sumber daya penganggaran itu kita hanya menyatukan pembiayaan dengan berbagai pembiayaan yang harus dikeluarkan. Tetapi ketika kita membicarakan tentang sumber daya manusia, maka kita lihat dulu berapa lama, karena manusia ini tidak mampu bekerja begitu panjang, begitu lama. Nah, jadi maka itu menjadi penting karena itu berkaitan dengan pembiayaan. Semakin lama kegiatan itu dilakukan, maka orang yang kita butuhkan itu semakin banyak. Kemudian waktu yang lama, kemudian tenaga yang banyak, kan begitu, biaya yang besar. Ya. Kemudian keahlian. Jadi kalau keahlian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kalau kita bicara tentang media massa, maka kita perlukan orang-orang yang mampu menggunakan ya media massa itu sendiri. Nah, tapi kalau orang yang ahli dalam penyuluhan, maka kita memerlukan orang yang ahli dalam penyuluhan. Dalam hal pemberdayaan, maka kita memerlukan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Ya. Sehingga semuanya dapat berjalan maksimal. Ya. Kemudian perencanaan waktu, yaitu melakukan rekrutmen, kemudian siapa saja yang rekrut, berapa jumlahnya, kapasitasnya apa, kompetensinya apa, ini juga harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pelatihan. Nah, pelatihan tenaga yang berkaitan sumber daya manusianya tadi. Tetapi tentu tidak lepas dengan penganggaran yang dikeluarkan, karena ketika kita akan melakukan pelatihan, maka kita harus mengeluarkan pembiayaan itu sendiri. Nah, biaya itu ada kaitannya dengan sumber daya. Ya. Kemudian diagnosis administrasi, misalnya internal program. Ya, apakah program tersendiri atau bagian dari proyek besar? Nah, jadi kita lihat dulu program itu, apakah dia hanya merupakan program tersendiri, tunggal, atau merupakan subbagian dari program-program lain. Misalnya kalau kita ambil contoh misalnya pada malaria misalnya. Nah, program malaria ini bisa saja kita lakukan jumantik gitu kan ya. Kemudian PSN, kemudian fogging gitu kan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi dia merupakan program
satu program, tetapi memiliki program-program yang lainnya. Ya. Program besarnya adalah malaria, tetapi kegiatannya bisa saja pada kegiatan pemberantasan PSN, misalnya pemberantasan sarang nyamuk. Gitu. Nah ini jadi merupakan program besarnya malaria, tapi dalam program PSN. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar dan kompleksitasnya program. Penempatan fisik dan organisasi, staf, pendanaan, dan sistem pendukung yang dapat melaksanakan semua program itu. Jadi kalau misalnya program itu besar dan kompleks, tentu memerlukan orang-orang yang cukup besar, cukup banyak ya, dalam mendukung kegiatan. Demikian juga stafnya, tenaga ahlinya, kemudian pendanaannya, kemudian sistem yang mendukung kegiatan program tersebut. Kemudian analisis internal organisasi, ya, yaitu kebaharuan relatif program dalam organisasi, kemudian tingkat di mana program dikenal dan dihargai sebagai sebuah intervensi. Nah, jadi bahwa ada program yang lama berulang-ulang itu saja dilakukan, tapi juga harus kita melakukan kebaruan ya, program. Jadi program itu yang diperbarui dengan modifikasi, dengan perubahan, atau melakukan inovasi terhadap program baru. Kemudian program dikenal dan dihargai sebagai sebuah intervensi. Jadi kita harapkan bahwa setiap program yang dibuat itu masuk dalam program intervensi. Ya. Jadi program itu merupakan program intervensi. Kemudian status program, ya, misalnya apakah 1 tahun, program jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian efek program terhadap organisasi. Kemudian kesiapan organisasi untuk berubah. Kemudian analisis antar organisasi ini bisa dilakukan. Kemudian evaluasi, yaitu evaluasi proses, evaluasi dampak, atau yang disebut dengan proses evaluation ketika berjalannya suatu kegiatan, sementara evaluasi dampak atau evaluation ini apabila evaluasi terhadap perubahan faktor predisposing, enabling, dan reinforcing. Ya. Kemudian evaluasi terhadap perubahan perilaku. Kemudian hasil evaluasi. Ya. Ini yang bisa kita bahas kali ini. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, waktu di ini nanti kita mulai lagi ya, kita ulang lagi.